Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'id ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan di pagi hari ini Allah senantiasa mengabulkannya. Amin. Anak-anak, sebelum kita belajar, Bapak akan ngecek kehadiran dulu ya. Siap. Baik, Bapak ngecek kehadiran dulu. Bapak tanya, ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa pertama? Pak Ija. Baik. Izin apa? Apa? Siapa lagi? Farhan. Farhan. Izin apa itu? Ada lagi? Berarti 2 orang ya? Dari jumlah 26 yang hadir berarti 24. Baik, Bapak sudah. Jangan lupa absen kelas ditulis untuk tidak hadir yang 2 orang, Ananda, Farhan dan Faiza ya. Nanti di akhir pelajaran. Baik adik-adik, hari ini pertemuan di pagi hari ini kita difokuskan membahas tentang kodo dan kodar. Ya, pembahasan ini sudah kemarin kita tulis, sudah kemarin kita baca bersama. Nah, hari ini Bapak akan mengajarkan tentang pengertian kodo, apa itu kodo, apa itu kodar, dan bagaimana yang disebut dengan takdir. Bapak tanya dulu, ada yang tahu nggak kodo, kodar, takdir, ada yang tahu nggak? Nah, enggak. Ada punya jenis kelamin? Punya. Itu kamu itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu yang disebut dengan takdir. Ada nanti mau menikah nggak? Mau. Apa yang nanti menikah itu? Jodoh itu apa sebutannya? Baik adik-adik, berarti adik-adik 10 menit sudah tahu ya sedikit tentang apa
itu kodo dan apa itu qadar. Di pagi hari ini marilah kita melihat atau mempelajari tentang apa yang disebut dengan kodo. Ya. Adik-adik silakan. Ini mengenai tentang iman kepada kodo dan qadar. Bapak harapkan nanti setelah tayangan ini Bapak jelaskan ya, kamu semacam bikin catatan kecil ya, buat nulis isi dan maksud dan tujuan daripada kodo dan qadar. Ada yang mau nanya silakan ya. Ada yang mau mereview atau mau refleksi, nanti silakan kita sama-sama ya. Kita hari ini belajar kodo dan qadar. Bapak siapkan terlebih dahulu. Nah, adik-adik, iman kepada kodo dan qadar. Ada yang tahu nggak? Iman keberapa itu? Hah? Kelima. Keberapa? Keenam. Kemana? Berapa? 6. Kodo dan qadar itu iman yang keenam. Setelah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kepada kitab-kitab Allah, terus malaikat, kemudian hari kiamat, dan yang terakhir 6-nya adalah iman kepada kodo dan qadar. Penasaran nggak ini iman pada kodo dan qadar? Kenapa kita harus iman kepada kodo dan qadar? Karena kita adalah umat Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam. Ada yang kita belajar. Ya. Apa itu kodo? Ya. Kodo adalah segala ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman ajal. Jadi fikih sudah dari sononya sudah ditetapkan. Itu yang disebut dengan kodo. Ya, Jumaiti dari sono sudah ditetapkan jodohnya sama siapa. Ini sangat kodo. Ya, Marisa, rizki, jodoh dan lain sebagainya. Sudah Allah gariskan di zaman azalinya al-mahfud Allah di sono. Tapi mana di sono? Ya. Nah, ada deh. Kemudian contoh dari kodo antara lain. Ya, contoh dari kodo. Yang pertama adalah kelahiran dan kematian. Nah ini kodo itu sudah ditetapkan kelahiran kamu, kemudian kematian kamu, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Sudah ditetapkan di sononya. Semuanya bapak kamu. Ya. Apalagi Pak? Apalagi Pak? Jenis kelamin. Ternyata jenis kelamin ini merupakan kodo. Ya? Jenis kelamin kodo. Iya. Ada yang laki-laki ketika lahir, Kiki ketika lahir, ke dunia ini. Pas keluar dilihat sama mamanya, laki-laki. Protes nggak mamanya? Enggak. Begitu Anissa lahir ke dunia, pas lahir, Anissa jenis kelaminnya para mamanya marah-marah nggak sama Allah? Enggak, karena sudah ketentuan Allah. Ya, itu. Apalagi Pak, keturunan. Oh, maksudnya ada keturunan. Keturunan itu mau dia negara Indonesia, mau negara Arab, keturunannya sudah diatur sama Allah. Mau sama orang kaya, orang miskin, ya, itu sama diatur sama Allah. Protes nggak itu kita waktu lahir di dunia?
Ada yang protes. Mama, kenapa aku dilain sama mama? Aku pengen jadi orang Arab, biar itu aku maju. Enggak kan? Karena itu ketentuan Allah. Nah, baik. Selanjutnya ada matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat. Itu sudah kodenya Allah. Pagi-pagi ada suara ayam, ya kan? Bangun kamu. Matahari dilihat sama kamu. Matahari dari ujung sono timur. Sehingga kalau hari Ahad yang libur ya, kamu maraton ya ke pantai. Kemudian pas sore kamu mau pulang, matahari itu mau tenggelam ke laut, ke barat tandanya tenggelam. Apa kita pernah protes sama Allah? Ya Allah, coba sih sekali-kali tuh matahari keluarnya dari barat. Bahaya. Kenapa bahaya? Karena itu hari kiamat. Udah. Yang kita pelajari nanti di babnya ya, mengenai hari kiamat. Kita sudah terima. Apalagi berputarnya bumi serta planet pada porosnya. Jadi bumi ini berputar, ya. Pluto berputar. Apalagi? Ya? Planet apa lagi? Hah? Jupiter berputar. Tapi kalau bumi Jupiter enggak berputar pada porosnya, ngadu sini, ngadu situ, apalagi? Hah? Bertabrakan. Ya, bahaya itu yang disebut dengan teman Allah ya, nggak bisa kita protes, nggak bisa kita. Nah, paham ya mengenai qada itu adalah ketetapan Allah sejak zaman pada manusia sejak zaman ajali atau zaman dahulu. Baik, yang selanjutnya adalah pengertian qadar. Ya, qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu dan menjadi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qadar ini yang sering kamu disebut takdir. Ya, disebut takdir. Nah, disebut takdir. Ini yang disebut dengan takdir. Yuk kita lebih mendalam. Contoh dari qadar di antaranya ya, penciptaan ilmu di dalam diri kita. Itu qadar. Intinya gini aja deh. Qadar mah ketetapan Allah tapi masih bisa dirubah. Ya, ada nanti kamu belajar yang namanya qada dan qadar, yaitu ada qadar mubrom dan qadar mu'allaq. Nanti kamu akan belajar di kelas. Ya. Yang kedua rizki. Ini yang disebut dengan qadar. Ya. Bisa kamu cari. Asal sungguh-sungguh Allah kasih. Tapi kalau kamu nggak sungguh-sungguh, Allah nggak bakalan kasih. Gitu ya. Apalagi Pak, jodoh. Jodoh itu sudah qadar Allah. Berarti kalau kita diminta sama Allah jodohnya sama orang yang ganteng, bisa nggak? Bisa. Oh, kita sama orang yang kaya, bisa? Bisa. Karena qadar terkadang ada yang bisa dirubah dengan usaha dan kemampuan kita maksimal. Ya, keberuntungan. Ya, keberuntungan sama, mesti dicapai. Apalagi bencana alam. Itu Pak bisa dirubah, bisa. Kalau kitanya mau doa, ibadah dan selalu menyembah kepada Allah.
Apalagi keberhasilan dan kegagalan serta pertemuan dan itu yang disebut dengan takdir. Ya. Jadi kita ketemu di kelas 1. Udah belajar sampai kelas 6. Berpisah. Takdir kan? Aku nggak mau berpisah, ya susah karena sudah takdir, karena kita mau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, ya, gitu. Kemudian ada lagi. Nah, nanti setelah ini kita lihat video ya. Nah, ada lagi. Nah ini, ya, tadi terkait jodoh, warisan nikah mau sama siapa, ya, di sononya sudah ditakdirkan bersama anaknya Raffi Ahmad. Wah. Siapa? Rafathar. Tapi kalau warisannya berdoa, semoga ya Allah, semoga ya Allah, semoga ya Allah, insya Allah nanti Allah akan kabulkan lewat usaha dan doa. Alam, bencana alam. Kalau ya Allah jangan lewat doa dan usaha, insya Allah tidak akan Allah beri kita bencana. Nah, terakhir ini ada ya, terakhir. Nah, mengenai tentang perbedaan kodo dan kodar. Kodo dan kodar, ya. Kodo merupakan ketentuan Allah sejak zaman azali, tidak bisa dirubah. Sementara kodar, ukuran atau batasan atau ketentuan Allah atas segala keputusan di saat kita telah berada di dalam dunia. Paham ya? Perbedaannya ya. Kalau kodo mah sudah dari zaman sononya, kalau kodar mah ketika kita sudah ada di dunia dan bisa kita rubah, yang disebut dengan takdir mubrom dan takdir mu'al. Ya, itu encer. Nah, encer ya. Oke. Nah, itu lagi main siapa itu ya. Terakhir, hikmah beriman kepada kodo dan kodar. 1. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Kalau kamu dikasih ujian, cobaan tadi itu takdir Allah, maka kalau kita beriman kepada kodo dan kodar, ada tentu pasti lebih banyak bersabar. Kedua, terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Kita terlahir dari orang kaya, kita terlahir dari orang yang ganteng, yang cantik, tampan. Nah, ada melihat orang lain terlihat dari orang miskin, jelek, sehingga kita bisa ragap diri. Oh iya, dan akhirnya tidak menjadi sombong. Kemudian mampu optimis dan giat bekerja agar kita menjadi sukses karena dilahirkan bukan jadi orang yang kaya atau yang lainnya. Terakhir, menenangkan jiwa. Ya, baik adik-adik. Nah, itu saja pemaparan bapak ya. Nanti kita melihat video ya setelah ini, dan semoga bermanfaat. Ini Vicky udah tua ya. Nah, baik ya, baik. Nah, itu sudah paham ya kode dan kode ya. Baik, yang terakhir sebelum kita bapak tanya, diskusi atau yang lainnya, bapak refleksi dulu ya. Baik, kita silakan menonton video untuk refleksi tentang kodo dan koda. Refleksi diri. Mari kita perhatikan sekitar kita. Setiap orang memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan bentuk fisik yang sempurna,
atau ada yang terlahir dengan fisik yang kuat. Ada yang mempunyai kulit putih, coklat, hitam, berrambut lurus atau keriting. Ada yang garis kakinya panjang, keluarga berada, keadaan ekonomi yang sulit, dan ada teman yang jago matematika atau pintar mendadak. Ada yang hidupnya mudah atau bahkan penuh kemudian. Apakah kalian pernah merasa iri terhadap keadaan hidup orang lain? Atau bahkan merasa tidak terima dengan ketentuan Tuhan? Jika iya, maka kita perlu menguatkan iman kita terhadap qada dan qadar Allah. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Apa perbedaan qada dan qadar? Berikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Qada secara bahasa adalah keputusan, ketetapan, kehendak, atau pengetahuan Allah. Sedangkan arti qada secara istilah adalah pengetahuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Adapun arti qadar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, peraturan, atau perwujudan kehendak. Sedangkan arti qadar secara istilah adalah perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali. Jadi, qada dan qadar Allah seperti dua sisi mata koin. Qada adalah rencana atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qadar adalah perwujudan atau terjadinya ilmu Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Contoh sederhana, Allah mengetahui dan menetapkan bahwa si fulan akan lahir dan meninggal pada jam, hari, dan tahun yang sudah diketahui dan ditentukan. Pengetahuan inilah yang dinamakan qada. Dan terjadinya itu semua persis seperti ilmu dan iradah Allah, itulah yang dinamakan dengan qadar. Pertanyaan pemantik 2. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Jelaskan hubungan qada, qadar, dan ikhtiar manusia. Perlu diketahui bahwa hari yang berhubungan dan bersumber dari manusia itu ada dua macam. Yang pertama, perkara yang tidak ada pilihan manusia. Allah mengatur dengan kehendaknya dan manusia tidak ada peluang untuk memilih. Dalam bab ini diistilahkan dengan takdir mubrom, seperti proses kelahiran, kematian, jenis kelamin, bencana alam seperti gempa bumi atau gunung meletus, dan sistem tata surya. Yang kedua, perkara yang bersumber dari kehendak bebas manusia. Allah menganugerahkan manusia kemampuan memilih dan berkehendak atau malakah al-ikhtiyar. Hal ini diistilahkan dengan takdir mu'allaq, seperti giat bekerja mencari nafkah atau malas, rajin belajar untuk meraih cita-cita atau memilih bermain, khusyuk dalam beribadah atau malah memilih melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. إن
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Pertanyaan pemantik ketiga, jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Bukankah contoh nyata menerapkan perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari? Zaid termasuk anak yang dilahirkan dalam keluarga yang kurang mampu. Ia meyakini bahwa kondisi tersebut tidak bisa dia rubah dan sesali. Namun, ia bertekad belajar dengan sungguh-sungguh demi tujuannya, yaitu menjadi pengusaha sukses. Dalam perjalanannya, dia bekerja dengan giat dan rajin, sehingga dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Akhirnya, saat ini Zaid menjadi pengusaha sukses, dermawan, dan banyak membantu orang lain. Zaid meyakini bahwa ada hal yang tidak bisa dirubah dari keadaannya, yaitu di mana dan bagaimana ia dilahirkan. Namun, dia juga meyakini ada hal yang bisa berubah dengan ikhtiarnya, yaitu belajar dengan rajin untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan, bekerja dengan giat dan tekun untuk meraih cita-citanya menjadi pengusaha sukses dunia akhirat. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak manfaat. Berikut beberapa hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, dia akan selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, munculnya perasaan ikhlas, lapang dada, dan berjiwa besar. Yang ketiga, mempunyai perasaan optimis dan pantang menyerah. Yang keempat, senantiasa bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Yang kelima, bersabar atas ujian. Dan yang keenam, selalu berbaik sangka terhadap Allah. Demikian sesi belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bermanfaat. Salam dan berkati. Baik, kasih terus aplaus buat kita semuanya. Nah, adik-adik, Bapak sudah tadi menggambarkan ya mengenai kode dan kodar, kemudian Bapak juga sudah menayangkan videonya gambaran tentang kode dan kodar. Sekarang siapa yang mau satu orang menceritakan aja apa dalam video tadi atau yang lainnya? Satu orang silakan. Ya, ada yang mau nggak? Nah, Lana Yusro, ayo nggak apa-apa. Ceritain aja. Oh, video itu Pak tentang ini ya. Silakan. Tepuk tangan buat Lana Yusro. Ayo. Nggak mesti harus lengkap, ya. Setahu Yusro aja. Salam dulu ya. Contohnya koda adalah
Citra? Hah? Atau Salsa? Parisa? Mau? Hah? Nah, di Yusro sudah sedikit menjelaskan. Intinya dalam tayangan video tadi tentang membahas kodol dan kodal. Ya. Nah, sekarang adik-adik, Bapak kita refleksi nih. Setelah direfleksi, ya, Bapak mau boleh nggak nanya ke kamu? Boleh. Atau kamu mau nanya ke Bapak? Boleh. Silakan. Berarti kamu yang nanya ke Bapak. Silakan. Siapa yang mau nanya? Sok. Kelompok mana? Atau yang mana silakan? Angkat tangan yang mau nanya. Ya. Kelompok ini. Oh, Yusro kembali. Silakan. Oh, Dara. Berdiri. Nanyanya berdiri. Baik, silakan apa? Dara mau nanya apa saya? Pak, rezeki sudah diatur. Boleh nggak kalau kita tidak berusaha? Rizki sudah diatur. Boleh nggak kita tidak berusaha? Nah, boleh nggak? Ada yang tahu nggak? Tadi sudah dibahas. Rizki itu adalah ketetapan Allah. Yang disebut dengan takdirnya Allah. Ketika kita sudah ada di dunia, darah sudah Allah ditakdirkan di sononya dikasih emas apa? Kalau batangan 20 kilo misalnya. Tapi kalau darahnya nggak usaha dapat nggak? Darahnya bobo aja dapat nggak? Darahnya tidur aja dimarahin sama ayahnya. Darah kamu kenapa nggak usaha? Dan nanti juga dikasih sama Allah. Boleh nggak? Berarti tidak boleh. Walaupun rezeki sudah diatur sama Allah, tapi kita wajib menjemputnya ikhtiar yang disebut dengan takdir Allah. Tadi itu bisa dirubah, ya. Jadi jangan tidur aja, nggak boleh. Ya, walaupun sudah ada takarannya rezekinya dari Allah, wajib jika wajib edo wajib semuanya di sini menjemput bola. Ya, tempat rezeki itu yang menjemput rezeki maksudnya. Ya, ada bola, ada pemain, ada gawang. Tercipta gol nggak? Nggak bakalan kan? Tercipta nggak? Enggak, harus bola itu dijemput, dia bawa, maka langsung ditembak. Akhirnya terciptalah gol. Rizki sama. Ya. Hebat, tepuk tangan buat Yusro. Hebat. Darah. Ada lagi? Ayo. Ada lagi? Oh, Piki. Piki mau nanya. Berdiri. Nah. Silakan. Piki, mau nanya apa sayang? Pak, boleh nggak berubah jenis kelamin kita? Oh. Piki laki-laki pengen jadi perempuan. Ya? Iya benar. Hebat itu Piki, tentang buat Piki. Meluruskan. Ya, ada ya. Bapak meluruskan. Kenapa? Karena sekarang banyak yang laki-laki pengen jadi perempuan jadi laki. Itu tidak boleh karena merubah kodenya Allah. Jenis kelamin kata Bapak laki-laki perempuan sudah ada di sononya ketika kamu lahir jadi laki-laki jadi perempuan. Ketika kamu rubah berarti kamu melanggar takdir Allah. Nggak boleh. Walaupun sekarang zamannya banyak laki-laki jadi misalnya ini mau apa gitu kan? Nggak boleh itu. Ya, nggak boleh. Ya, misalnya apa tuh Ricky mau dirubah? Ini Pak, aku karena jadi laki-laki nggak ada yang suka sama aku, biar jadi perempuan aja aku. Nggak ada yang sukanya. Oh Ricky, aku suka kamu. Ya, biarkanlah Vicky jodohnya sama perempuan nanti, karena Vicky sudah jadi laki, nggak boleh dirubah. Ya, itu nggak boleh. Biarkan itu artis, dosanya sendiri, ya, dosanya sendiri, biarkan. Ya, ada lagi nggak? Hah? Ya, sebelum Bapak tutup, ada lagi nggak?
Ya. Ada waktu kita beberapa menit lagi. Nah, Pak. Bunga mau nanya. Berdiri. Nah, berdiri Bunga Citra. Oh, kodar. Belum jelas katanya. Kodar. Kodok, kodar. Bapak bahas lagi. Kodok ketentuan Allah dari zaman ajali sudah dicetuskan sama Allah, laki-laki perempuan, ya kan? Apalagi ganteng, jelek, keturunan. Nah, kodar ketika kita ada di dunia, mana rezeki, bencana, jodoh, apalagi? Nah, banyak ya. Gitu ya, Teh ya. Jadi kodar itu ketetapan Allah ketika kita sudah ada di dunia dan wajib kita untuk berusaha. Iya. Tepuk tangan buat teman kita. Ada lagi? Oh, Marisa mau nanya. Mau nanya apa Teh? Berdiri. Ya. Jangan malu-malu, apalagi nanti mah ketemu mantan jodoh kamu kalau udah besar. Ya, siapa mau nanya? Sama. Nanyanya apa saya? Oh, sama seperti Vicky. Parisa jadi laki-laki, Vicky jadi perempuan. Pertanyaannya sama. Itu Bapak tekankan lagi, tidak boleh. Pak, ada banyak yang merubah itu Pak. Kayak siapa artis? Itu Cita Luna itu Pak, katanya hamil segala macam. Ya, jadi perempuan tadi mau suara aslinya mau kemana kamu? Sekarang suaranya, kemana kamu? Misalkan dirubah ininya apa? Pita tenggorokan itu ya, pita suara ya, dirubah oleh alat teknologi. Pak, itu kan teknologi, nggak apa-apa. Ketentuan Allah seperti jenis kelamin itu karena sudah kodonya Allah, tidak boleh dirubah. Ya, tidak boleh. Baik, adik-adik, pengertian dengan kodo, kodar, hikmah dari kodo dan kodar sudah kita pelajari bersama. Ya, mudah-mudahan pembelajaran di pagi hari ini senantiasa kita bisa ambil hikmahnya ya. Bisa keterkakan? Bisa ya? Kodo apa, kodar apa, bagaimana kodo, bagaimana kodar, perbedaan contohnya. Ya. Bapak tadi sudah menyimpulkan ya, kodo itu ketetapan Allah zaman azali, kodar adalah ketetapan Allah sudah ada waktu kita di dunia, dan ada dua pembahasan kodar Allah itu, yaitu kodar, yaitu mubrom dan kodar mu'alak. Yang mubrom tidak bisa dirubah, jenis kelamin segala macam, mu'alak bisa dirubah, kayak jodoh, rezeki, bencana dan lain sebagainya. Ya, karena hikmahnya kita bisa sabar, tabah, syukur, tidak ngejek ke orang lain dan lain sebagainya. Baik, itu saja pembahasan dari Bapak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mungkin Bapak penyampaian ataupun videonya yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan ketemu di pembelajaran berikutnya, di jam pelajaran berikutnya mengenai ulasan-ulasan tentang pengertian kodo dan lain sebagainya. Baik, ada lagi? Sudah? Baik, Bapak akhiri kegiatan ini ya. Untuk nanti minggu yang akan datang kita masih refleksi pengertian kodo dan kodar ya. Bapak harapkan bukunya baca-baca di rumah. Nanti mah Bapak tidak akan nayangkan. Nanti besok pertemuan yang akan datang Bapak akan kasih kamu pertanyaan seperti ada di video tadi. Karena waktunya kita terbatas hanya 2 jam pelajaran ataupun 70 menit
ya pembelajaran kita di pagi hari ini. Ada nama wa yaqina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan kegiatan dengan kifarat majelis dan halam dalam.